instansi MTS Maarif NU Cimanggu. Eh, saya akan membawakan materi matematika bab teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya kita melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kita di MTS Maarif NU Cimanggu Education. Madrasah kami beralamat di kilometer 4 Jalan Raya Cimanggu Majenang, Desa Cilempoyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Di bawah naungan Kementerian Agama, madrasah kami tumbuh dengan sistem pembelajaran yang representatif, kreatif, edukatif, dan islami tentunya. Karena madrasah hebat, madrasah bermartabat. Madrasah lebih baik, madrasah. Selamat bergabung. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajarannya ya. Berdoa, mulai. Selesai. Yap, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras dalam mata pelajaran matematika. Oke, ayo kita belajar. Oke, kita kembali lagi ke teorema Pitagoras. Di sini ada orientasi materi. Kita ke sana. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat, dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Teorema Pitagoras merupakan salah satu materi dari matematika dasar yang memiliki perluasan dan manfaat yang sangat banyak. Kemudian, ada rencana belajarnya adalah kita akan mempelajari tentang rumus Pitagoras, mempraktikkan Pitagoras, dan juga latihan soal teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada perkenalan. Apakah kamu tahu sejarah teorema Pitagoras? Ayo kita berkunjung ke Yunani. Ada siapa di sana? Nah, di sini ada Pitagoras. Lebih lanjutnya akan diterangkan oleh guru kita, Pak Amri Fatul Umam SPD. Oke, selamat pagi anak-anak. Kalian tahu siapa Pitagoras itu? Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang berkebangsaan Yunani, yang hidupnya pada masa sebelum Masehi, yaitu pada tahun 569 sampai 475. Beliau adalah seorang ahli matematika yang ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi tegak. Oke, selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih untuk Pak Amri Fatul Umam SPD. Kita ke tema selanjutnya yaitu ayo praktek dan belajar. Ayo kita pelajari. Wah, menarik sekali. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Pitagoras. Di sini ada bunyi rumus Pitagoras. Pada suatu segitiga siku-siku, berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka teorema Pitagoras dapat dinyatakan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Banyak buku menuliskan teorema ini sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C adalah sisi miringnya. Kita lanjut, ini dia rumusnya. Bisa disimak dengan lebih lanjut rumus Pitagoras dan akan diterangkan lebih lanjut oleh Pak Amri Fatul Umam SPD. Dipersilakan. Oke, prinsip teorema Pitagoras. Kita perhatikan dulu gambar segitiganya. Ada segitiga siku-siku A, B, C. Prinsip yang pertama yaitu teorema Pitagoras merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Yang kedua, sisi AC yang terletak di depan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Oke, kita lanjutkan. Rumus teorema Pitagoras.
Perhatikan dulu kita segitiganya. Segitiga ABC. Untuk mencari sisi miring dengan simbolnya sisi miring yaitu C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi A yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari sisi B, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi. Teorema Pythagoras. Rumusnya ya tetap kita dengan acuan rumus teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh segitiganya. Segitiganya itu semuanya siku-siku, hanya letaknya itu siku-sikunya berbeda-beda, ada yang di atas, ada yang di bawah, begitu. Oke, terima kasih. Wah, penjelasannya sangat mantap dari Pak Amri Fathul Umam SPD. Terima kasih kembali untuk Pak Amri Fathul Umam SPD. Kita lanjut ke tema berikutnya. Kita lanjut ke contoh penerapan pada bangun ruang. Sahabat sekalian, dapat dilihat pada gambar berikut. Ada segitiga siku-siku pada gambar yang paling kiri. Pada gambar yang tengah ada prisma segitiga. Kemudian gambar yang paling kanan adalah belah ketupat dan sebuah persegi di luarnya. Kita lanjut. Ini adalah rumus teorema Pythagoras dalam gambar. Cukup. Lalu kita pergi ke teorema converse Pythagoras. Jika segitiga mempunyai sisi A, B, dan C, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh pada bukti A. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, tetapi diberikan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dengan substitusi Z kuadrat sama dengan C kuadrat. Ambil akar positif di setiap sisi Z sama dengan C. Kita lanjut. Di sini ada triple Pythagoras atau pola angka. Triple Pythagoras adalah sebutan untuk pola angka A, B, C yang memenuhi rumus Pythagoras. Beberapa contoh di antaranya yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, dan seterusnya. Daftar tersebut masih terus dapat dilanjutkan sampai angka yang besar sekali. Intinya, angka-angka tersebut akan sesuai ketika kamu memasukkan nilainya pada rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apakah sahabat masih bingung? Ayo kita tanya lagi ke Pak Amri Fathul Umam SPD. Dipersilakan. Triple Pythagoras, kita perhatikan dulu ke segitiganya. Segitiga ABC. Jika A, B, dan C panjang sisi segitiga siku-siku dengan A, B, dan C adalah bilangan asli, maka A, B, C disebut bilangan triple Pythagoras. Oke, selanjutnya triple Pythagoras dari suatu bilangan dapat dilakukan sebagai berikut. Contoh ya, tipe A yang kelipatannya 3, yaitu 3, 4, dan 5. Kelipatan 2 dari 3 yaitu 6, 8, 10. Selanjutnya 9, 12, dan 15. Oke, itu bisa diteruskan dengan kelipatan 3, 4, dan 5. Itu sudah pasti segitiganya siku-siku. Untuk yang tipe kedua yaitu 5, 12, dan 13. Kelipatannya 10, 24, 26. Itu diteruskan dan seterusnya, itu pasti segitiganya pun siku-siku. Tipe yang ketiga
7, 24, dan 25. Dilipatkan lagi, yaitu 14, 48, dan 50, dan seterusnya. Itu pun segitiganya nanti segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya lagi. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Amri Fatul Umam SPD. Tentang pengetahuan kali ini, kita menambah wawasan tentang triple Pythagoras atau pola angka. Untuk tema selanjutnya yaitu adalah ayo kita coba. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Contoh soal. Tentukan nilai C pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat segitiga siku-siku. Dilihat dari sudutnya, memang siku-siku menandakan 90 derajat. Sisi B terdapat angka 8 cm panjangnya. Pada sisi A terdapat panjang 6 cm. Di sini kita harus menentukan nilai dari sisi C. Cukup rumit. Apakah kalian bingung? Ayo kita cari sama-sama. Mohon bantuannya Pak Amri Fatul Umam SPD. Oke, kita perhatikan contoh soal sebagai berikut ya. Ada suatu segitiga. Segitiganya ABC. Sisi A sama dengan 6 cm. Sisi B sama dengan 8 cm. Untuk sisi C, yaitu yang ditanyakan cara penyelesaiannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar dari 100. C sama dengan 10. Oke, itu adalah cara untuk mencari sisi C atau sisi miring. Oke, selanjutnya. Nah, apakah kalian sudah puas dengan jawaban tadi? Atau masih bingung? Oke, akan saya tambah pada sesi closing kali ini. Kita masuk. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah manfaat dan tips belajar teorema Pythagoras. Kita langsung membahas manfaatnya. Apa manfaat yang kita dapat? Teorema Pythagoras sudah pasti sangat familiar dalam pembelajaran matematika. Manfaatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menghitung ketinggian suatu benda, atau bisa jadi untuk menentukan posisi kapal, menghitung lebar sungai yang biasa kita terapkan pada pramuka, kemudian penerapan pada konstruksi bangunan oleh arsitektur. Lanjut, ini dia tips belajar Pythagoras. Untuk memudahkan kalian belajar tentang teorema Pythagoras, terlebih dahulu pelajari kembali materi berikut. 1. Perpangkatan. Yang kedua adalah kuadrat dan akar kuadrat. Yang ketiga, prinsip teorema Pythagoras. Setelah kalian memahami betul ketiga konsep di atas, mari kita belajar langsung tentang teorema Pythagoras untuk pertemuan yang akan datang. Nah, itu semua telah kita pelajari pada materi kali ini yang dibawakan oleh Pak Amri Fatul Umam SPD dari instansi kami MTS Ma'arif NU Cimanggu. Sampailah kita pada penghujung materi. Demikian saya sebagai penyaji materi presentasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.